Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navara Srutami dari kelas 11 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia, yaitu penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar atau melihat peristiwa seperti pembunuhan, perampokan, penyiksaan, atau bullying, dan sebagainya. Peristiwa itu termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dipengaruhi dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggar hak asasi manusia. Di antaranya, 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Contoh, bersikap ingin menang sendiri, mementingkan diri sendiri, ingin dinomorsatukan atau diprioritaskan, merasa paling benar, tidak mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Hal ini menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia berbuat seenaknya, atau tidak mau tahu bahwa orang lain juga punya hak yang harus dihormati. Sikap ini dapat menimbulkan perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Contohnya, sikap seseorang yang peduli pada sekitar, larangan kepada seseorang untuk berpendapat dan melakukan kegiatan. 3. Sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Contoh, larangan kebebasan beragama membedakan derajat orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ita Novianti dari kelas 11 MIPA. Saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam faktor eksternal. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran hak. Di antaranya A. Penyalahgunaan kekuasaan. Dalam masyarakat terdapat berbagai kekuasaan, bukan hanya kekuasaan pemerintah tetapi kekuasaan lainnya. Contoh, seorang ketua kelompok atau organisasi yang tidak memperdulikan hak anggotanya. B. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap sikap pelanggaran HAM akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya dan munculnya kasus baru. Pada posisi itu, pelanggar tidak akan merasa jera karena tidak mendapatkan sanksi atas perbuatannya. Contoh, aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang. C. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, mampu berkomunikasi dengan jarak jauh, mengakses data dan informasi cukup mudah. Contoh, dapat berkomunikasi dengan teman saudara yang jauh, dapat mengakses informasi atau berita terbaru. Dampak negatif, memicu pergaulan bebas, memicu tindakan kriminal. Contoh, mendapat teman dari sosial media yang dapat membuat tindakan negatif. Contoh pelanggaran HAM melalui teknologi. 1. Pemanfaatan teknologi pada bidang produksi, pembangunan pabrik besar, yang dapat mengganggu pencemaran lingkungan. 2. Pembuatan kendaraan bermotor. D. Kesenjangan sosial dan ekonomi tinggi. Hal ini menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok dalam kehidupan masyarakat yang ditimbulkan perbedaan kekayaan dan jabatan yang dimiliki. Contoh, perbudakan, pelecehan, perampokan, pembunuhan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang terluka berat, serta 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Kedua, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 4 terdakwa dinyatakan bebas, dan 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari penjara.
Ketiga, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidang kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2,5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3,6 tahun. Keempat, tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini, 6 orang mahasiswa tewas, kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seseorang mahasiswa tewas. Yang kelima, penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Dalam kasus ini, 23 orang dinyatakan hilang, 9 orang diantaranya telah dibebaskan, dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini.